Agama Islam masuk ke Indonesia dengan proses yang terus-menerus berlangsung selama beberapa abad. Sejak awal abad ke-13 sudah berdiri kerajaan Islam di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Lalu disusul dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Sekitar abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka yang merupakan pusat perdagangan Asia Tenggara pada masa itu. Dari sini Islam mulai menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, sehingga pada permulaan abad 17 secara geografis Islam telah menguasai sebagian besar kepulauan Indonesia. Islam sejak kedatangannya di Indonesia sudah memainkan peranan politik dan ideologis yang penting. Disebabkan dalam Islam batas antara agama dan politik sangatlah tipis. Islam masuk ke Indonesia bukan oleh para penakluk yang menyebarkan agama dengan kekerasan seperti di bagian dunia lainnya, melainkan masuk dan dibawa salah satunya oleh para pedagang muslim dari India, yang kedatangan mereka karena tertarik oleh perdagangan rempah-rempah Indonesia yang banyak dan menguntungkan. Masuknya bangsa barat khususnya Belanda ke Indonesia menghadapi kenyataan bahwa Islam menjadi kekuatan politik dan ideologi yang meski diperhitungkan. Dalam sejarah penjajahan bangsa barat terhadap Indonesia, ideologi Islam memang kekuatan sosial yang besar dalam perlawanan terhadap kekuatan asing, seperti Perang Paderi, Perang Aceh, Perang Diponegoro, peristiwa Cilegon, dan masih banyak lainnya yang mana semuanya itu dipimpin oleh pasukan Islam dan dilandasi dengan ideologi Islam. Walaupun pada masa itu Islam di Indonesia kepercayaannya masih bercampur dengan kepercayaan leluhurnya seperti animisme dan dinamisme, tetapi mereka tetap menganggap agama merupakan alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dari orang lain. Artinya, Islam ini berfungsi sebagai pusat identitas yang melambangkan perlawanan terhadap pemerintah Kristen dan asing. Belanda telah melakukan berbagai macam cara untuk menaklukkan bangsa Indonesia, sekaligus melumpuhkan Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia dan penghalang yang dapat membahayakan penjajahannya. Namun hasilnya selalu nihil. Sejalan dengan usahanya untuk menguasai Indonesia, Islam dipelajari secara ilmiah di negara Belanda. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya pendidikan ideologi untuk mengenal lebih jauh seluk-beluk pribumi Indonesia. Melalui usaha tersebut diharapkan bisa dihasilkan pegawai-pegawai yang cakap dalam mengurus dan mengendalikan administrasi pemerintahan jajahan di Indonesia. Kebijakan kolonial Belanda dalam menangani masalah Islam ini sering disebut dengan istilah Islam politik, yakni kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah-masalah Islam di Indonesia. Untuk ini, Christian Snok-Horgroogne dipandang sebagai peletak dasarnya. Christian Snok-Horgroogne adalah anak seorang pastor gereja. Pada usia 18 tahun, ia masuk Fakultas Teologi Leiden. Setelah lulus, kemudian ia pindah ke Fakultas Sastra jurusan Arab. Setelah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang sastra, ia menjadi dosen di Leiden, dalam institut yang mempersiapkan pegawai-pegawai Belanda untuk Indonesia. Selama itu pula, ia mempelajari ilmu-ilmu tentang agama Islam. Sebelum kedatangan Snok di Indonesia, kebijaksanaan kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia tidaklah memiliki arah yang jelas. Hal ini disebabkan miskin dan butanya pengetahuan kolonial Belanda tentang Islam dan Indonesia. Pada masa itu, kebijaksanaan kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia secara tradisional dibentuk oleh kombinasi yang kontradiktif antara ketakutan dan pengharapan yang berlebih-lebihan.
Kegagalan kebijaksanaan Belanda sebelum kedatangan Snoek tersebut disebabkan oleh tempat berpijaknya atau landasannya yang lemah, yakni tidak menggunakan fakta-fakta yang objektif. Beda halnya setelah kehadiran Snoek Groningen, kebijaksanaan politik Belanda terhadap Islam di Indonesia mulai didasarkan pada landasan ilmiah yang mengutamakan fakta-fakta objektif. Analisanya tentang Islam di Indonesia telah membuat Snoek mampu memformulasikan politik Islam. Agaknya dengan menampilkan politik Islamnya, ia berhasil dalam seni memahami dan menguasai penduduk yang sebagian besar Muslim itu. Dialah arsitek keberhasilan politik Islam yang paling legendaris, yang telah melengkapi pengetahuan Belanda tentang Islam, terutama di bidang sosial dan politik. Kehadirannya betul-betul telah membuka lembaran baru bagi sejarah penjajahan Belanda dalam menghadapi Islam di Indonesia. Formulasi politik kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia mencakup 3 kebijaksanaan pokok yang dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, memecah belah kekuatan Islam di Indonesia melalui politik dengan sikap netral terhadap agama. Kedua, mengikis habis pengaruh Islam dengan memajukan kebudayaan Barat melalui pendidikan dan pengajaran menuju terciptanya asosiasi dan Indonesianisasi. Ketiga, menumpas tegas munculnya doktrin dan pergerakan politik Islam, terutama yang dipengaruhi oleh ide-ide pan-Islamisme. Keutuhan ajaran Islam dipecah belah kepada 3 formulasi yang tadi, yang masing-masing dihadapi secara ilmiah dan terencana untuk dilumpuhkan. Semua itu diarahkan untuk melenyapkan pengaruh Islam dari bumi Indonesia, dan di atas kekalahan Islam itu akan dibangun Hindia Belanda modern dan maju di bawah naungan kerajaan Belanda. Akan tetapi, 3 formulasi itu hanyalah angan-angan tanpa dapat terwujud dalam realitas, sebab dalam pelaksanaannya politik yang telah digariskan oleh Snoek Groningen itu banyak menemui rintangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Rintangan yang datang dari dalam antara lain adalah kurangnya kesungguhan pemerintah kolonial Belanda dalam melaksanakan politik yang sudah digariskan oleh Snoek Groningen, sehingga menjadi senjata makan tuan. Adapun rintangan yang datang dari luar adalah munculnya kesadaran dari kalangan umat Islam Indonesia, kesadaran yang lahir karena adanya rangsangan dan pengaruh dari politik yang dijalankan oleh kolonial Belanda itu sendiri, maupun mendapat pengaruh dari kebangkitan Islam di luar negeri.